Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman semua? Oke, minggu kali ini kita akan mengulas materi ya. Materi tentang keuangan, terlebih fokusan kita adalah pada materi time value of money. Seperti yang sudah dijadikan sebuah judul ya di masing-masing bukunya teman-teman kayak gitu. Nah, cus kita langsung aja nih ulas apa sih time value of money itu. Oke, kalau secara bahasa time value of money ini adalah nilai waktu dalam uang. Lalu apa sih pengertiannya? Kalau secara pengertiannya, konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Jadi teman-teman bisa dipahami ya sampai di sini. Kenapa sih kita harus melakukan sebuah perhitungan menggunakan konsepan time value of money? Kenapa sih harus ada time value of money kayak gitu? Nah, di sini kan teman-teman diminta ya untuk bisa menghitung atau melakukan perhitungan ketika teman-teman akan melakukan sebuah investasi ataupun ketika teman-teman akan melakukan sebuah peminjaman, agar nantinya dalam investasi teman-teman akan memperoleh keuntungan yang lebih gitu dengan perhitungan seminimal mungkin. Dan terlebih adalah ketika teman-teman melakukan pembiayaan agar teman-teman tidak mengalami sebuah kerugian yang besar kayak gitu. Kemudian kita langsung ke rumusannya aja, ke ini ya, kode-kodenya ya. Untuk PV sendiri adalah present value atau nilai sekarang. FV adalah future value atau nilai yang akan datang. A adalah annuity atau nilai berkala, N adalah waktu, dan I adalah interest kayak gitu. Jadi interest itu masuk pada bunga ya, sama dengan bunga pengertiannya kayak gitu. Oke, kita next lanjut. Oke, di sini untuk yang selanjutnya adalah compounding factor. Ini adalah rumusan pertama yang harus kita pahami, yaitu FV atau future value sama dengan PV present value di dalam kurung ya, 1 plus I interest ya atau bunganya, kemudian kita pangkatkan N, dipangkatkan waktunya. Nah, kita bisa lanjut langsung kepada ini ya, contoh soalnya ya. Nah, di contoh soal ini seperti ini. Seseorang mempunyai uang sebesar 100 juta rupiah. Pada awal tahun pertama, uang tersebut didepositokan pada sebuah bank dengan tingkat bunga sebesar 10%. Berapa jumlah uang tersebut pada akhir tahun pertama, ketiga, dan kelima? Di sini teman-teman sudah mendapatkan ya, untuk PV-nya sendiri adalah 100 juta rupiah. Kemudian interest atau tingkat bunganya adalah 10% dan waktunya ada 1, 3, dan 5. Oke, kita cus langsung ya jawab ya. Tahun pertama berarti itu sudah ya, PV-nya 100 dikalikan 1 plus 0,10 pangkatkan 1 sama dengan 110 juta. Sudah jelas ya sampai di sini? N-nya adalah 1 karena tahun pertama. Kemudian untuk yang ketiga itu N-nya adalah 3 atau tahun ketiga. Jadi hasilnya adalah 133,1 juta rupiah. Nah, sama ya itu ya, kalau PV-nya nilainya tetap sama yaitu 100 juta, kemudian angka 1 itu rumusannya dan plus 0,10 kayak gitu. Untuk yang 5 sendiri sama ya, 100 juta PV-nya, satunya tetap, kemudian kepencet. Kemudian 0,10 dipangkatkan 5 karena kita mencarinya 5 ya, tadi A1 5 dan hasilnya sekian. Oke. Dan hasilnya 161,051 juta rupiah. Oke. Kita lanjut ke compounding factor for annuity atau FVA. Rumusannya adalah annuity. Kita nyari annuity-nya yaitu adalah 1 plus I dipangkatkan N di minus 1 per I. Nah, contohnya adalah seseorang setiap tahun menabung sebesar 100 juta rupiah selama 5 bunga sebesar 15%. Berapa jumlah uang tersebut pada tahun kelima? Nah, di sini rumusannya ya, kita cari annuity-nya dulu. Ya, pakai rumusan itu 1 plus I
pangkatkan N min 1 dibagi I. Nah itu ya, 1 plus 0,15% ya. Kemudian kita pangkatkan 5 karena kita mencari akhir tahun kelima, dikurangi 1, kemudian kita bagi dengan bunganya lagi adalah 0,5. Nah hasilnya ketemu 6,7423827. Nah di sini kita kalikan 100 juta dikali 6,742. Hasilnya adalah 674.200.000 rupiah. Kayak gitu teman-teman. Sudah ketemu ya untuk berapa sih jumlah uang pada akhir tahun kelima. Nah hasilnya itu sebesar 674.200.000 rupiah. Oke, kita next, kita akan mencari skinning fine factor ya. Untuk rumusannya sendiri adalah kita mencari A ya sama dengan titik, berarti kan kebalikannya dari tadi ya. Kita nyari EV-nya dulu, yaitu I per 1 plus I di dalam kurung ya, N min 1 kayak gitu. Rumusannya agak dibalik ya dari rumusan tadi. Nah ini aja contohnya, bank akan membiayai pembelian rumah seharga 500 juta selama 6 tahun dengan tingkat bunga 20%. Berapa jumlah yang harus diangsur oleh nasabah setiap tahun? Nah, di sini dijawab untuk EV-nya adalah 0,20. Ya enggak, interestnya. Interestnya itu tingkat bunganya adalah 0,20 ditambah 1 plus 0,20 dipangkatkan N, N-nya adalah 6 tahun, kemudian dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,1000706. Nah, kemudian kita kalikan dengan 500 jutanya itu ya. Jadi 500 juta dikali 0,1000706. Hasilnya adalah 50.353.000 rupiah. Gitu teman-teman. Bener ya. Kita next aja. Oke. Oh ya. Berapa sih jumlah uang yang harus diangsur nasabah? Berarti hasilnya itu ya, berapa uang yang harus diangsur nasabah itu sebesar 50 juta sekian itu. Oke, kita next. Di sini adalah present value ya. Rumusannya adalah PV sama dengan F dikali 1 per dalam kurung 1 plus interest pangkatkan N. Atau bisa jadi juga F langsung ya per 1 dalam kurung ya 1 plus I pangkatkan N kayak gitu. Oke, kita cus langsung pada soalnya aja. Nah, contoh soal ya. Seorang dosen pada akhir tahun 2015 akan mendapatkan gaji ke-13 sebesar 4 juta rupiah. Kalau gaji ke-13 tersebut diambil pada awal tahun 2015 dengan tingkat bunga bank sebesar 10%, berapa uang tersebut jika pada tahun 2015 akan mengambil gaji ke-13 untuk tahun 2018? Berapa nilai uang tersebut sekarang awal 2015? Berapa? Kita cek langsung aja. PV sama dengan F ini ya per ya 1 dalam kurung 1 plus 0,10 pangkatkan 1. Nah di sini kan PV ya kita F-nya itu adalah 4 juta rupiah, kemudian kita bagi kali dengan 1 per 1 plus 0,1 pangkatkan 1. Ya, jadi berapa sih nilai uang tersebut sekarang awal tahun 2015? Nilainya itu sebesar 3.636.400 rupiah. Dengan caranya seperti itu ya, yang sudah tertera di dalam perhitungan yang sudah bisa teman-teman lihat juga. Kayak gitu. Nah, sampai di sini mungkin bisa langsung next ya. Oke, present value of annuity. Nah, di sini adalah kita pakai annuity ya, berarti PV kali A ya. A-nya sendiri A itu ada rumusnya ya. 1 plus I dipangkatkan N min 1 per I dalam kurung 1 plus I pangkat N ya. Nah, ini contoh soalnya adalah seorang dosen gajinya adalah 4 juta rupiah per bulan. Pada awal tahun 2015, dosen tersebut akan mengambil gaji ke-13 untuk 3 tahun yang akan datang. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Nah, kita langsung ke rumusannya ada. Ini ya 4 juta
kemudian 1 plus 0,1 pangkat 3 min 1 per 0,1 kali 1 plus 0,1 pangkat 3. Tahu ya, tiganya adalah tahun ketiga. Jadi 2015, 2016, 2017, 3 tahun kan. Tingkat bunganya sendiri adalah 10% ya. Kemudian untuk nilai uangnya adalah 4 juta. Nah, tadi sebentar. Jadi untuk hasilnya 9.947.407 rupiah. Oke, kita next yaitu pada capital recovery factor. Rumusannya adalah A, terus kemudian tingkat bunga dikali dalam kurung ya 1 plus tingkat bunga lagi pangkat N per 1 plus interest pangkat N ya min 1. Untuk contoh soalnya adalah orang tua mahasiswa menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah kepada bank supaya membayar anaknya secara rutin setiap tahun dengan jumlah yang sama selama 7 tahun di tingkat bunga bank sebesar 10%. Berapa uang yang diterima anak itu setiap tahun? Langsung aja masukkan 50 juta ya. Kemudian tingkat bunganya adalah 0,10. Kemudian 1 plus 0,10 dipangkatkan 7 tahun ya, 7. Kemudian 1 plus 0,7 dipangkatkan, 1 plus 0,10 pangkatkan 7 min 1. Hasilnya adalah 50 juta dikali 0,205405. Hasilnya adalah 10.270.250 rupiah. Jadi berapa uang yang diterima anak itu setiap tahun? Itu sebesar 10.270.250 rupiah. Next, grace period. Oke, itu adalah tenggang waktu pembayaran ya, yaitu adalah kelonggaran waktu pembayaran bagi debitur untuk tidak membayar bunga dan angsuran atau akumulasi bunga akan ditambahkan dengan hutang. Jadi di sini teman-teman sudah bisa memahami ya, mencerna maksudnya ya, bahwa untuk tidak membayar bunga dan angsuran. Jadi ada kelonggaran waktu untuk tidak membayar bunga dan angsuran, tapi bunganya tersebut akan ditambahkan di selanjutnya. Oke, next kita nanti lanjut aja untuk bisa memahami materi tadi ya. Perhitungannya kita lanjut aja langsung pengerjaan kasus pembayaran hutang dan ini ya PT ABC halaman 30 ya. Buat teman-teman yang sekiranya belum ada yang belum paham bisa ditanyakan. Selamat mengerjakan. Semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.